Kita bakal ngebedah tumpukan sumber yang lumayan padat ya, mulai dari analisis psikometrik, laporan akreditasi institusi, sampai ke jurnal-jurnal pedagogi. Oke, ini bakal menarik. Kita bakal lihat kenapa instrumen evaluasi yang populer banget itu sering gagal nangkap esensi berpikir kritis. Terus gimana rubrik analitik bisa ngasih lensa yang lebih tajam. Dan kenapa ngebangun sistem evaluasi yang benar itu butuh kesabaran institusional yang luar biasa. Dan buat Anda yang lagi dengerin, pemahaman ini tuh sangat krusial. Nggak peduli apakah Anda seorang manajer yang lagi ngeevaluasi tim Anda, atau seorang pendidik, atau ia sekedar orang yang pengen ngasah cara ngevaluasi informasi di era yang serba bising ini. Betul, karena memahami gimana pemikiran kritis itu diukur secara paksa, bakal bantu Anda nyadarin apa sih sebenarnya esensi dari critical thinking itu sendiri. Ya, setuju banget. Jadi, dari mana kita mau mulai nih? Kita mulai dari cara yang paling tradisional dulu deh. Instrumen yang mungkin Anda semua pernah hadapin, yaitu tes terstandarisasi. Selama puluhan tahun, standar emas buat ngukur berpikir kritis itu tes pilihan ganda. Kayak Watson-Glasser Critical Thinking Appraisal atau Cornell Critical Thinking Test. Ah ya, tes-tes klasik. Tapi jujur aja ya, ngukur pemikiran kritis pakai tes pilihan ganda itu, buat saya pribadi, kayak nilai kemampuan orang mengemudi cuma dari ujian tertulis. Gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya, tanpa pernah ngelihat mereka duduk di balik kemudi. Anda mungkin hafal rambu lalu lintas di atas kertas, tapi apakah Anda punya insting buat ngerem mendadak waktu ada motor yang motong jalur Anda pas hujan deras? Analogi yang pas banget. Dan kalau kita ngebedah sumber kita hari ini, kayak makalah dari Robert Ennis atau analisis statistik dari Ross, kita bakal lihat kalau masalahnya tuh jauh lebih dalam dari sekedar analogi mengemudi itu. Oh ya, lebih parah lagi maksudnya? Jauh. Makalah Ross itu nyorotin satu kelemahan fundamental lewat metode yang namanya analisis faktor. Jadi waktu mereka nguji hasil dari tes Watson-Glasser dan semacamnya, mereka nemuin kalau butir-butir soal di tes itu punya korelasi antar item yang sangat rendah. Tunggu dulu, coba kita urai pelan-pelan bagian ini, karena agak teknis ya kedengarannya. Maksudnya, korelasi rendah ini, kalau misalnya seseorang bisa jawab pertanyaan nomor 5 dengan benar, secara statistik kita nggak bisa nebak apakah dia bakal bisa jawab nomor 10. Nah, persis kayak gitu. Dan secara logika, harusnya kan bisa ditebak kalau kita emang lagi ngukur satu kemampuan yang utuh. Ibaratnya kayak tes matematika dong ya? Bener. Kalau di tes matematika, anomali ini kelihatan jelas. Kalau Anda bisa ngerjain soal aljabar nomor 1, kemungkinan besar Anda bakal bisa nyelesain soal aljabar dengan tingkat kesulitan yang sama di nomor 5. Ada korelasinya yang kuat. Masuk akal. Terus kenapa di tes critical thinking ini beda? Karena korelasi yang rendah banget ini ngasih petunjuk ke kita kalau instrumen tersebut sebenarnya nggak ngukur satu kemampuan tunggal yang kohesif. Jadi, sebenarnya apa dong yang lagi diukur sama mesin-mesin pemindai itu? Mereka cuma ngukur berbagai fragmen kognitif yang terpisah-pisah. Berpikir kritis itu kan bukan satu otot tunggal ya. Itu tuh kayak sebuah simfoni dari berbagai keterampilan kognitif yang beda-beda. Kayak ada banyak instrumen musik yang main bareng gitu ya? Betul. Anda butuh satu bagian otak buat menganalisis bukti tertulis. Tapi di saat yang sama, Anda butuh ketahanan mental yang sama sekali beda buat nahan bias emosional Anda waktu baca argumen yang mungkin bertentangan sama pandangan politik Anda. Oh, saya paham sekarang. Jadi tes pilihan ganda mungkin jago buat ngukur apakah kita bisa ngenalin logika dasar, kayak silogisme deduktif gitu kan? Iya, kayak kalau A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Berarti A lebih besar dari C. Itu mesin bisa ngukur. Tapi instrumen ini benar-benar buta terhadap yang namanya disposisi kritis. Tepat sekali. Disposisi kritis ini kan karakter atau sikap mental si pemikirnya. Kayak seberapa terbuka pikiran seseorang sama informasi baru, atau seberapa hati-hati mereka sebelum ngambil kesimpulan. Ya jelas, Anda nggak bisa ngukur kerendahan hati intelektual seseorang cuma dengan nyuruh dia milih opsi A, B, C, atau D. Sama sekali nggak bisa. Dan si Ennis nambahin satu lapisan komplikasi lagi nih yang lumayan filosofis. Dia nyebutnya sebagai perbedaan latar belakang kepercayaan. Perbedaan latar belakang kepercayaan, gimana aplikasinya di tes itu? Gini, di tes pilihan ganda cuma ada satu jawaban absolut yang dikunci sebagai jawaban benar sama si pembuat tes. Tapi bayangin kalau ada seorang pemikir kritis sejati yang lagi baca skenario studi kasus di tes itu, dia mungkin milih jawaban yang disalahin sama mesin pemindai. Tapi bukan karena logika dia jelek kan? Bukan, melainkan karena dia pakai lensa atau asumsi latar belakang yang beda dari si pembuat soal. Tapi argumennya tetap valid. Ada contoh kasus nggak biar lebih kebayang? Misal nih, ada pertanyaan tentang kebijakan tata letak kota buat ngurangin emisi karbon. Seorang peserta yang asalnya dari daerah pedesaan, yang jarang ada transportasi publik, dia kan bawa asumsi latar belakang yang beda soal aksesibilitas dibandingin peserta dari kota metropolitan. Oke, jadi sudut pandangnya udah beda dari awal. Ya, makanya dia mungkin milih opsi buat mensubsidi kendaraan pribadi hibrida daripada ngebangun kereta bawah tanah. Nah, mesin pemindai pasti langsung nyalain jawaban itu. Padahal kalau dia dikasih kertas kosong buat ngejelasin argumennya, alasannya tuh masuk akal banget. Betul. Penilai manusia yang baca esai itu mungkin bakal terkesan sama kedalaman analisisnya dan gimana dia mempertimbangkan variabel sosioekonomi. Tapi mesin nggak hapus semua konteks itu. Wah, ini ironis banget sih. Sistem yang kita bangun buat ngukur kecerdasan justru ngukum orang yang mikir terlalu dalam atau punya latar belakang yang bikin logika mereka beda tapi tetap valid. Ironis banget. Dan konsekuensi dari sistem ini nyata loh di dunia nyata. Apalagi pas tes ini dipakai buat keputusan yang berisiko tinggi. Yang sering disebut high stakes testing. Kayak buat kelulusan mahasiswa, pencairan dana kampus, atau rekrutmen karyawan gitu ya? Ya, kalau semua itu ditentuin sama skor dari tes pilihan ganda yang kaku ini, pasar kan pasti bakal beradaptasi. Dan dampak paling rusak yang dicatat di sumber kita adalah munculnya industri bimbingan belajar khusus tes, atau cram schools. Ah, saya tahu ini. Bimbel-bimbel ini kan nggak ngajarin cara analisis masalah kompleks. Nggak sama sekali. Mereka cuma ngajarin cara ngakalin si pembuat soal. Terus nebak pola statistik dari sisa opsi yang ada. Dan akhirnya kampus bisa bangga karena rata-rata skor mahasiswanya naik, padahal ketajaman mikir mahasiswanya nggak berubah sama sekali. Nol besar.
Jadi, kalau kita sepakat tes pilihan ganda itu buta konteks, kita dihadapin sama masalah praktis yang gede banget. Gimana caranya kita ngeevaluasi ribuan mahasiswa atau ratusan karyawan tanpa pakai mesin pemindai jawaban otomatis? Mau nggak mau kita harus balik ngandelin penilaian manusia dong. Tepat. Dan disitulah instrumen kayak rubrik analitik mulai ngambil alih peran. Nah, dari sumber kita, buat di dunia pendidikan tinggi, ada 2 instrumen yang lumayan menonjol. Rubrik Value dari Association of American Colleges and Universities, dan rubrik GEAR dari System State University of New York atau SUNY. Konsep dasarnya simpel tapi radikal. Mereka ngubah bentuk tugasnya itu sendiri. Daripada nyuruh orang ngitemin buletan di kertas lembar jawaban. Yang udah kuno banget itu. Iya, mereka ngasih tugas yang kompleks. Misalnya nulis esai argumentatif panjang, atau mecahin studi kasus yang nggak punya satu solusi pasti. Terus, hasil kerjanya dinilai pakai seperangkat kriteria yang rinci banget. Rubrik analitik ini ngebedah pemikiran kritis jadi beberapa dimensi kognitif yang dulunya nggak bisa disentuh sama mesin ya. Kalau merujuk ke proyeknya Cheng dan McKittrick di Binghamton University, rubrik GER ini nggak cuma ngelihat hasil akhirnya aja. Betul, dia nilai seberapa jelas seseorang identifikasi masalah utamanya. Terus, nilai kualitas buktinya, apakah relevan, kredibel, proporsional. Dan ini dimensi yang paling saya suka nih. Rubrik ini juga ngukur kemampuan seseorang buat mengidentifikasi asumsi. Baik itu asumsi dari penulis sumber yang mereka kutip, maupun bias dari diri mereka sendiri. Itu level metakognisi yang tinggi banget loh. Dan jangan lupa dimensi penarikan kesimpulan. Rubrik ini bakal ngecek apakah kesimpulannya itu benar-benar logis dari bukti yang ada, dan apakah pesertanya sadar sama implikasi lanjutan dari kesimpulan yang diambil. Bayangin beda nilainya ya. Mahasiswa A mungkin dapat skor 2 karena esainya cuma copy-paste buku teks tanpa dianalisis. Terus mahasiswa B dapat skor 4 karena dia nggak cuma jawab pertanyaannya, tapi juga ngebedah kenapa pertanyaannya sendiri mungkin mengandung bias. Itu baru namanya mikir kritis. Tapi tunggu dulu, kita harus lihat dari sisi skeptisnya nih. Sebagai pendengar, mungkin ada yang mikir, wah saya ini manajer sibuk, atau saya dosen dengan ratusan mahasiswa. Menilai esai berlembar-lembar dengan mencah 5 dimensi kognitif abstrak ini? Terdengar kayak mimpi buruk birokrasi ya. Banget. Ini kedengarannya sangat subjektif dan bakal ngabisin waktu berhari-hari. Gimana caranya biar penilaian ini nggak cuma bergantung sama mood si bos atau si dosen abis minum kopi paginya? Kalau tiap orang punya definisi beda soal bukti yang kredibel, sistem ini kan bakal hancur lebur. Kritik yang sangat valid. Dan emang itu hambatan paling gede buat adopsi rubrik analitik. Subjektivitas itu musuh utama dari validitas data. Tapi, disinilah proses yang namanya kalibrasi dan inter-rater reliability atau konsistensi antar penilai jadi kunci. Gimana tuh maksudnya? Nah, rubriknya difotokopi, dibagian ke dosen, terus mereka disuruh nilai sendiri-sendiri di kubikel mereka. Bukan gitu? Terus dinamikanya gimana pas proses kalibrasi ini terjadi? Bayangin sebuah ruang rapat. Diisi sama sekelompok penilai atau asesor. Mereka ngambil beberapa sampel esai acak. Langkah pertama, mereka semua nilai esai yang sama secara independen dulu. Pakai rubrik yang sama tadi ya? Iya. Nah, langkah kedua, skor mereka semua ditampilin di layar proyektor. Disitulah proses aslinya dimulai. Kalau penilai A ngasih skor 4 buat bagian penggunaan bukti, tapi penilai B cuma ngasih skor 2, mereka nggak bisa sekedar ambil jalan tengah dan dirata-rata jadi 3. Mereka harus berantem dulu? Mereka diwajibkan buat berdebat. Mereka ngebedah esai itu kalimat demi kalimat buat mertahanin argumen nilai mereka. Wow, jadi penilai B mungkin bakal bilang, mahasiswa ini emang masukin banyak kutipan jurnal, tapi cuma tempelan doang, nggak nyambung sama argumen utamanya. Makanya saya kasih skor 2. Nah, dari situ, penilai A mungkin baru sadar titik butanya. Terus dia nyesuaiin pemahamannya sama rubrik itu. Lewat perdebatan intens ini, para penilai pelan-pelan nyamain frekuensi mereka. Ekspektasinya jadi standar. Dan data dari sumber kita menyebutin, kalau kalibrasi ini dirutinin, penilai manusia yang tadinya sangat subjektif, ini bisa nyampe tingkat kesepakatan sampai di atas 90% loh. Gila kan? Ini benar-benar ngubah paradigma evaluasi kita. Kita nggak lagi bertindak kayak hakim yang cuma nyari jawaban benar atau salah. Kita tuh jadi kayak arsitek yang lagi ngecek struktur bangunan argumen. Kita lihat fondasinya, bahan materialnya, integritas desainnya. Dan kalau dipikir-pikir, proses debat mecah argumen bareng rekan kerja ini justru cerminan paling otentik dari gimana kita harusnya ngevaluasi informasi atau keputusan bisnis di dunia nyata kan? Sangat otentik. Masalahnya, ngerombak sistem dari ujian pilihan ganda yang instan ke sistem rubrik yang butuh debat panjang ini, itu butuh revolusi di level institusi. Setuju. Ngubah budaya organisasi itu kan nggak pernah gampang. Orang tuh secara insting pasti nolak perubahan yang nambah-nambahin kerjaan. Gimana caranya kampus nyata, dengan birokrasi yang tebal, bisa ngejalanin transisi ini? Nah, studi kasus dari Binghamton University ngasih kita cetak bilu yang realistis banget soal manajemen perubahan ini. Mereka waktu itu dapat mandat dari atas, dari SUNY. Pusat bilang, kalian harus nyetor data evaluasi critical thinking mahasiswa secara berkala. Reaksi normal dari kampus kalau dapat mandat birokrasi gitu pasti nyari jalan pintas kan? Beli aja lisensi tes pilihan ganda paling murah, suruh mahasiswa ngerjain hari Sabtu, terus datanya dikirim ke pusat cuma buat gugurin kewajiban. Nah, hebatnya Binghamton, mereka nolak cara itu. Mereka sadar data tes instan itu nggak bakal guna buat perbaikan kurikulum mereka. Jadi mereka milih pendekatan metodis yang disebut pendekatan evolusioner. Mereka bagi jadi 3 fase panjang. Fase pertamanya apa? Fase development atau pengembangan. Mereka ngerespons mandat itu pakai rubrik analitik yang sentral. Tapi kuncinya di sini. Mereka nggak maksain dosen buat bikin tugas baru. Dosen bebas pakai tugas esai atau proyek akhir yang emang udah ada di silabus mereka, terus tinggal dinilai pakai rubrik baru ini. Pinter banget sih ini. Jadi penolakan dari dosen bisa ditekan seminimal mungkin. Nggak usah bikin soal baru, pakai aja rubrik baru buat tugas lama. Terus fase keduanya? Fase enculturation atau pembudayaan. Dan ini yang paling lama.
Di fase ini mereka benar-benar buang ekspektasi buat dapat data yang sempurna. Mereka sadar ini cuma eksperimen budaya. Dosen mulai bawa rubrik ini ke kelas, dicoba ke berbagai jurusan, dan dosen tuh malah didorong buat protes kalau rubriknya kerasa kaku. Saya bisa bayangin sih, dosen fakultas sejarah pasti punya pandangan yang beda banget sama dosen matematika terapan soal apa sih definisi konteks dan asumsi di rubrik itu. Betul, dan perdebatan antar fakultas itulah yang emang dicari di fase ini. Rubriknya direvisi secara organik biar adaptif sama realitas kampus mereka. Nggak dipaksain. Nah, setelah budayanya kebentuk, baru deh mereka masuk ke fase ketiga, refinement atau penyempurnaan. Di sini kalibrasinya diperketat biar datanya solid. Dengar ceritanya, ini tuh persis kayak kita nanam pohon yang spesifik di tanah yang baru kita buka. Anda nggak bisa dong nanam bibit hari Senin, terus nuntut pohonnya berbuah hari Jumat. Mustahil itu. Iya kan? Kita harus nanam, terus ngelihat gimana akarnya ngerespon kelembapan tanah. Mungkin daunnya agak kuning di bulan pertama, terus kita benerin pupuknya. Butuh toleransi institusi yang besar buat nerima kalau proses awalnya pasti berantakan. Dan kesabaran institusional Binghamton ini kebayar lunas. Waktu mereka akhirnya dapat data valid dari fase penyempurnaan, mereka nemuin hal soal mahasiswa mereka yang nggak pernah kelihatan di era tes pilihan ganda. Temuannya apa tuh? Data rubrik GEAR nunjukin kalau rata-rata mahasiswa tuh sebenarnya udah jago banget ngidentifikasi argumen utama teks sama nemuin kalimat dukungan logisnya. Ya, itu sih kemampuan dasar yang diajarin dari SMA ya. Titik lemah mereka di mana? Mereka hancur lebur di dua area kritis. Pertama, rubrik nyatet skor yang rendah banget di bagian mengidentifikasi keberatan dari sudut pandang alternatif. Maksudnya mereka bisa bikin argumen, tapi nggak tahu kelemahan argumen mereka sendiri. Persis, mereka buta. Mereka nggak bisa ngebayangin gimana orang yang beda pandangan bakal nyerang logikan mereka. Area kelemahan kedua, mereka gagal ngejelasin relevansi yang lebih luas. Jadi mereka bisa ngebedah studi kasus mikro, tapi pasti suruh nyambungin implikasinya ke masyarakat makro atau kebijakan jangka panjang, mereka stuck. Padahal ngelihat sudut pandang alternatif sama metain konsekuensi jangka panjang itu justru keahlian paling krusial buat pemimpin di dunia modern. Dari sini makin kelihatan ya, metodologi yang awalnya berantakan, tapi terus dievaluasi itu jauh lebih berguna daripada tes rapi tapi dangkal. Kesimpulan logisnya, gini. Kalau kita pakai rubrik yang kompleks buat ngenilai, berarti tugas buat mahasiswanya juga harus kompleks. Rubrik sebagus apapun bakal percuma kalau tugasnya cuma nyuruh mahasiswa nulis definisi satu paragraf. Bener. Kalau alat ukurnya canggih, medan ujiannya juga harus menantang. Terus wujud nyata dari tugas tingkat tinggi ini di kelas atau di kehidupan nyata, itu kayak gimana? Di sumber kita ada beberapa contoh anekdotal yang gila sih. Salah satunya dari Jumlal Downing, soal Josiah Wedgwood. Oh, pembuat keramik legendaris dari Inggris di abad ke-18 itu ya? Iya, dia dapat komisi dari keluarga kerajaan buat bikin set keramik dengan warna glasir yang super spesifik. Warna yang belum pernah ada sebelumnya. Zaman itu kan belum ada Google atau YouTube buat nyari tutorialnya ya. Dia harus eksperimen buta. Dan dia nggak berhasil di percobaan kelima atau ke-50. Dia butuh 400 percobaan pencampuran pigmen. Tapi letak critical thinking-nya bukan di jumlah percobaannya, melainkan apa yang dia lakuin di sela-sela kegagalan itu. Dia nulis jurnal data dengan presisi yang obsesif. Dia catat tiap variasi suhu, tiap miligram komposisi kimia, terus mendinginin hasil gagal yang ini sama yang sebelumnya. Itu persistensi metakognitif tingkat dewa. Ngedokumentasiin, nganalisis, dan belajar dari rentetan kegagalan. Kepuasan instan itu nggak ada di dunia nyata. Setuju. Dan di jurnal yang sama, prinsip kompleksitas ini dibawa masuk ke kelas kimia modern dengan cara yang out of the box banget. Biasanya kan ikatan kimia kayak ionik atau kovalen diajarin pakai diagram titik dari buku teks ya. Yang ujung-ujungnya bakal dilupain sama 90% siswa pas mereka keluar dari ruang ujian. Betul, karena nggak ada keterikatan kognitif. Tapi guru kimia di contoh ini beda. Dia nyuruh siswanya nulis karya fiksi kreatif buat nunjukin pemahaman mereka. Dan ada satu kelompok yang nulis cerpen judulnya Indecent Proposal. Ceritanya soal dinamika hubungan antara unsur hidrogen dan oksigen pas mereka membentuk air atau H2O. Wow, mereka bikin cerita cinta segitiga antar atom. Iya, mereka pakai format naratif buat ngejelasin sains yang kaku. Daya tarik antar atom, kohesi, adesi, itu semua dibalut jadi drama emosional karakternya. Elektron yang ditarik lebih kuat sama oksigen, itu digambarin sebagai ketimpangan kuasa dalam toxic relationship. Gila, ini keren banget. Anda tuh nggak mungkin bisa nulis cerita metaforis akurat itu soal ketimpangan H2O, kecuali Anda benar-benar udah nyerap konsep mekanika elektronik di luar kepala. Persis. Ada lagi contoh dari kelas fisika lanjut. Gurunya nggak cuma ngebahas rumus termodinamika dari ledakan bom atom, dia pakai buku reportase klasik Hiroshima karya John Hersey. Bagian pertama tugasnya murni analitis, jelasin fenomena fisika vakum yang bikin suara bom nggak kedengeran di titik nol. Oke, itu sainsnya. Nah, bagian keduanya yang sadis. Siswa disuruh masuk ke ranah etika moral. Mereka disuruh pakai data destruksi fisik tadi buat berdebat soal justifikasi moral dari perang total. Bisa dibenerin nggak sih secara etika? Wah, ini integrasi lintas disiplin yang brilian. Fisika kuantum digabung sama filsafat moral kemanusiaan. Dan kalau kita tarik benang merahnya ya, dari keramik 40 percobaan tadi, drama cinta kimia H2O, sampai debat etika nuklir, semua tugas ini tuh sifatnya berantakan. Nggak ada satu jawaban mutlak di buku panduan guru. Dan justru tugas-tugas kayak ginilah yang nggak akan pernah bisa dipindai sama mesin tes pilihan ganda. Eksplorasi kita terhadap sumber-sumber hari ini benar-benar bawa kita ke satu kesimpulan yang utuh sih. Ngevaluasi critical thinking itu bukan proses ngebagiin lembar ujian LJK buat dihitamkan. Ini tuh proses yang nguras emosi, nyita waktu yang lama banget, dan butuh alat ukur multidimensi kayak rubrik analitik. Dan yang paling penting, butuh keberanian institusi buat ngelewatin pendekatan evolusioner tadi. Harus berani meluk ketidaksempurnaan dan perdebatan panjang di fase awal.
Penilaian yang sebenarnya itu nggak terjadi pas mesin baca titik hitam. Penilaian terjadi di ruang diskusi, pas kita berdebat kenapa argumen ini valid, dan di kelas saat mahasiswa dipaksa buat ngelihat titik buta mereka sendiri. Nah, buat Anda yang dengerin, di era digital yang penuh sama disinformasi dan opini instan ini, kemampuan berpikir kritis adalah sabuk pengaman intelektual utama Anda. Gimana Anda ngevaluasi berita sebelum nge-share, atau mecahin masalah operasional di kantor, itu sebenarnya adalah proyeksi dari rubrik analitik di dalam kepala Anda sendiri. Pertanyaannya, apakah Anda udah ngecek asumsi tersembunyi dari artikel yang Anda baca? Apakah Anda secara aktif nyari kelemahan dari pandangan politik Anda sendiri? Sabuk pengaman intelektual ini nggak bisa didapat cuma dari sertifikasi 1 semester ya. Nggak bisa, butuh persistensi, kayak Josiah Wedgwood dengan jurnal percobaannya itu. Balik ke analogi awal kita ya. Kita sekarang sadar mesin ronsen kita emang rusak, tapi setidaknya kita punya perangkat baru yang lebih rumit tapi lebih akurat buat metain struktur bangunan pemikiran kita. Tapi ngeliat betapa kompleks dan kreatifnya wujud pemikiran kritis yang asli, saya mau tutup diskusi ini dengan satu pemikiran provokatif buat Anda renungin sendiri. Apa tuh? Gini, kalau selama puluhan tahun, sistem pendidikan dan kultur perusahaan kita dikondisiin buat terobsesi ngejar satu jawaban yang paling benar dalam waktu yang paling cepat, apakah mungkin sistem evaluasi yang sengaja kita ciptain buat ngukur kecerdasan manusia ini, selama ini justru bertindak sebagai pembunuh utama dari kemampuan kita untuk benar-benar berpikir? Wow, itu pertanyaan yang berat buat dijawab. Biar pendengar kita yang jawab sendiri, terima kasih udah gabung di pembedahan informasi kali ini. Teruslah bertanya dan teruslah nguji asumsi Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.